what's up, dengan Daus di sini. Kali ini saya akan unboxing Mi 4C dan saya rasa Mi 4C ini masih cocok untuk dipakai di 2017 asalkan Mi 4C itu hanya menjadi secondary phone atau ponsel kedua. Wow, ini dia Mi 4C-nya. Garansi B-Cell. Seperti yang ada stiker, ini tetap garansi distributor. Jadi sama aja, garansi kayak bukan garansi. Selanjutnya ada faktur. Ini penting sih, kalau kalian mau klaim garansi harus ada faktur penjualan. Biar ada pertanggungjawabannya langsung gitu. Jadi orang biasa mau klaim garansi tapi nggak punya nota, ya sama aja bohong gitu. Langsung aja kita unboxing. Wow, gregetan nih bukanya. By the way, dosnya ini warnanya orange, kemerah-merahan. Cuma ada logo Mi di sini, nggak seperti keluarga Redmi 3 dan sebagainya yang ada gambar ponselnya di sini. Ini cuma ada logo Mi. Terus di depan ada stiker garansi B-Cell. Di sini ada semacam segel garansi B-Cell. Di belakang ada keterangannya yang berbahasa Cina. Itu aja kayak. Zara, dedeng 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 dedeng. Ini dia Mi 4C-nya. Dan saya pesannya warna pink. Kenapa warna pink? Ya, terus dia rapikan sistem aja sih. Dedeng 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 dedeng. Dan satu hal yang saya suka dari Mi 4C ini adalah bentuknya yang imut, unyu dan lucu, dan desainnya kayaknya Xiaomi sekarang sudah nggak ada yang seminimalis Mi 4C ini deh. Kalau kalian pernah pegang iPhone 5 mungkin berasa kayak gitu sih megangnya. Terus di sini ada kitab. Yang nggak penting kartu garansi distributor kayaknya nggak bakal kepake. Di sini ada kitab petunjuk penggunaan yang berbahasa Cina semuanya. Untungnya ini berbahasa Cina. Biasanya ada yang berbahasa Indonesia tapi bukan kepunyaan HP-nya. Kayak teman saya pakai Redmi 4 Prime, pas dibuka kitab-kitabnya kok di depannya judulnya Mi 5, jadi nggak nyambung. Terus ini ada kabel data ori Xiaomi, ini jangan sampai hilang. Sangat penting digunakan kalau kalian mau flashing, dan biasanya kalau nggak pakai kabel data dari Xiaomi harus charge-nya lama karena kabelnya bisa abal-abal kan. Dan terus di sini ada batop charger Xiaomi. Seperti biasa kalau distributor di depannya pasti begini, nggak sama dengan yang dipakai di Indonesia kan. Tapi tenang, biasa ada konektor dijual 10 ribuan di Koko. Udah nggak ada ya, udah nggak ada. Itu aja isinya. Kita minggirin dulu semuanya. Ladies, Xiaomi Mi 4C. Suka banget sama desainnya. Sekarang kita buka. Wow, bersih begitu ya. Di depannya ada logo Mi. Ini menunjukkan kalau ini adalah flagship. Dan seperti biasa di Xiaomi, kalau flagship nggak ada micro SD-nya. Jadi definisi flagship menurut Xiaomi itu nggak perlu ada micro SD. Dan ini 16 GB ya, kayaknya nggak bakal sanggup deh. Tapi kan ini cuma ponsel kedua, jadi tetap mampu aja sih, karena pasti dipusatin ke HP pertama yang tadi iPhone. Di belakangnya ini bahasa nggak jelas. Biasa ada orang yang simpan belakangnya, dan saya paling malas karena itu menunjukkan kalau kamu tidak mampu atau kamu mau jual HP lagi begitu. Dan ini saya buka. Wow, ini dia Mi 4C guys, suka banget.
Di bawahnya ada USB Type C, jangan sampai hilang kabelnya karena kabel USB Type C mungkin agak susah dicari. Di depan ada kamera depan, di belakang juga ada kamera belakang. Ini 5 megapiksel, ini 13 megapiksel, dual face tone. Terus di sini ada hybrid, slot SIM hybrid. Di bawah speakernya, di mana speakernya di belakang. Terus ini lubang mic-nya. Terus di sini seperti biasa ya untuk menelpon. Di sini tombolnya, tombol on. Terus ini ada tombol volume. Di atas ada air blast, bro. Jadi kita bisa mainin HP tetangga pakai infrarednya di sini. Saya suka mainin HP. Nah, kalau mama lagi nonton, suka dia mainin diganti-gantiin. Apalagi kalau nonton film yang gak jelas, pasti gue gantiin pakai air blastnya Xiaomi. Dan kadang dia bingung, sampai sekarang dia nggak tahu gitu. Sekarang ada jack 3,5 mm, jadi ini bukan iPhone 7, tetap ada jack 3,5 mm karena itu memang penting. Tapi satu keuntungan sih kalau nggak ada jack kayak iPhone 7 saya, jadinya headsetnya nggak ada yang pinjemin karena headsetnya khusus buat Lightning port aja. Dan ini dia Mi 4C. Setelah gue nyalain, ternyata Mi 4C ini masih built-in MIUI 7 dan kayaknya ini ROM distributor deh. Nah, di atasnya ada LED notifikasi yang tadi nggak kelihatan. Terus di bawah ada tombol backlight. Nomor sebenarnya ini sangat membantu sih. Di keluarga Redmi 3 dan Redmi 4 nggak ada tombol backlight yang kayak gini. Jadi kalau gelap biasa kita agak susah kelihatan. Begitupun di Asus Zenfone 3 ya, ZE52KL kalau nggak salah, nggak ada juga backlightnya. Terus di belakangnya bahannya ternyata plastik backdoornya dan bisa diganti, banyak dijual backdoor sejenis seperti ini. Apalagi ya, this is Mi 4C. Tampilannya kayak biasa sih, MIUI, apalagi ini MIUI 7 kayak gini. Kalau MIUI 8 kan tampilannya agak rada-rada mirip Samsung ya di atasnya. Terus di sini seperti yang gue bilang, loh, tadi katanya di depan MIUI 7, dinyalain MIUI Global 8, stabil 8.0.16. Ini aja udah hancur karena MIUI sekarang baru 8.1.4. Sedangkan di sini keterangannya MIUI 8.6. Mana ada coba ya. Intinya gue harus, pemilik Xiaomi mesti pintar untuk flashing ROM karena satu kasus mereka pasti butuh untuk flashing, dan kalau mau terus berbayar kayaknya bakal mahal. RAM 2 GB, terus RAM yang tersisa berapa sih? 725 MB. Jadi MIUI memang boros RAM, yang tersisa cuma 725 MB dari RAM 2 GB, internal 16 GB. Terus berjalan di Android, masih di Lollipop, kayaknya betul-betul butuh di flashing sih ini HP. Sudah ya, nggak ada ya, saya kira itu aja. Intinya kalau kalian ingin menjadikan HP utama, saya rasa Mi 4C yang 2/16 ini nggak cocok. Mungkin cocok kalau kalian beli yang 3/32 yang harga 2 jutaan itu, karena ini yang versi murahnya saya beli 1,4 kemarin, dan cuma untuk HP kedua dan untuk menjalankan bisnis saya sih. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan nonton video kami yang lain. Saya Daus dan Daus out.